Selamat pagi, perkenalkan kami dari SGD A8. Sebelumnya perkenalkan kembali, saya Lucia Priyansa Dewahini dengan 3 Pada kesempatan ini izinkan kami untuk membahas ESP kami dengan topik yang kami angkat dari jurnal yang membahas mengenai COVID-19 dan vaksinnya. Baik, jadi yang kita tahu bahwa COVID-19 itu disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 yang menyebar secara airborne. Kemudian penyebaran virus ini menjadi pandemi di seluruh dunia yang menyebabkan 939.948 orang positif dan 26.857 diantaranya itu meninggal dunia di Indonesia. Oleh karena itu, vaksin sangat dibutuhkan terutama pada pengobatan yang tidak tersedia. Kemudian uji klinis vaksin pada fase 1 atau 2 itu telah dilakukan di Tiongkok sejak April 2020. Kemudian hasil awalnya menunjukkan faktor keamanan dan imunitasnya itu baik dengan jadwal vaksin itu 2 dosis. Kemudian beberapa sumber juga melaporkan bahwa efikasi vaksin SARS-CoV-2 tidak aktif dalam mencegah COVID-19 itu berlanjut dengan baik. Nah, di sini di jurnal ini hasil yang ingin dilaporkan adalah hasil mengenai data keamanan dan juga imunogenisitas berdasarkan uji coba fase 3. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Komandani Adi Himawan dengan 3 digit terakhir 185. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan mengenai faktor penentu penyakit atau kasus dari jurnal yang terdapat dari COVID-19. Di mana di sini saya menjelaskan dengan segitiga epidemiologi, terdapat 3 faktor penentu yang menyebabkan suatu kasus itu dapat terjadi dalam suatu wilayah. Yang pastinya ada faktor agen. Agen di sini yang kita bahas adalah SARS-CoV-2. Kemudian dari faktor host atau individu masing-masing seseorang, itu juga bisa berpengaruh kenapa dia bisa mengalami suatu penyakit ataupun terinfeksi dari COVID-19 ini. Misalnya dari segi sikap dan juga perilaku, dia tidak menerapkan pola hidup sehat dan juga menerapkan makan makanan dengan nutrisi yang baik, dan selain hal itu misalnya tidak menerapkan prinsip 3M, menjaga jarak, menggunakan masker, ataupun mencuci tangan dengan sabun. Kemudian dari segi sistem imun, masing-masing orang juga memiliki sistem imun yang berbeda-beda dan sangat bersifat dinamis. Dan semakin bertambahnya usia seseorang, itu sistem imunnya juga dapat semakin menurun. Nah, oleh karena itu juga pada lanjut usia itu memiliki kerentanan terhadap dari virus COVID-19 ini. Kemudian dari segi pengetahuan, kita tahu bahwa seseorang yang memiliki pengetahuan yang lebih luas mengenai suatu penyakit, dia akan memiliki rasa aware terhadap diri sendiri dan juga akan memiliki niatan untuk melindungi maupun memberikan pengobatan apabila terkena suatu penyakit dibandingkan dengan yang tidak ataupun kurang. Kemudian dari segi faktor lingkungan atau environment juga sangat berpengaruh. Misalnya seperti tempat tinggal di sekitar kita. Dari diri kita sendiri misalnya sudah bisa menjaga dari pola hidup yang baik dan juga menjaga dari sistem imun kita. Tapi apabila lingkungan sekitar tidak mendukung, juga sangat mudah untuk terpapar dari virus COVID-19. Kemudian dari segi kebijakan pemerintah, itu juga bisa menjadi salah satu faktor di mana apabila pemerintah tidak menerapkan peraturan yang ketat tentang penjaga jarak antara satu sama lain, itu juga dapat menyebabkan mudahnya penyebaran dari virus COVID-19 ini dari satu orang ke orang lain. Gitu. Jadi ketiga faktor ini dari segi agen, host maupun environment sangat berpengaruh terhadap terjadi suatu penyakit, terutama yang kita bahas pada kali ini adalah COVID-19. Baik, perkenalkan nama saya Kadek Marhum Dia Marga dengan NIM 195. Di sini akan menjelaskan poin 2.2 itu penjelasan natural history COVID-19. Jurnal ini menggambarkan sebuah penelitian penting tentang vaksin infeksi virus SARS-CoV-2 atau COVID-19. Penyakit yang pertama kali muncul di Wuhan, Cina pada Desember 2019 telah menyebar dengan cepat di seluruh dunia. Dan ini fokus pada orang dewasa sehat berusia 18 hingga 59 tahun dan menggunakan desain acak terkontrol dengan kelompok vaksin dan kelompok placebo. Hasil interim analysis menunjukkan bahwa vaksin ini memiliki efikasi sebesar 65,30% dalam mencegah penyakit COVID-19 dengan efek samping yang ringan seperti nyeri, tempat suntikan. Vaksin ini juga berhasil merangsang produksi antibodi spesifik terhadap virus, menunjukkan hasil imunitas yang menjanjikan. Selain itu, penelitian memverifikasi konsistensi vaksin di berbagai batch produksi, memberikan keyakinan terhadap kualitas dan keandalannya. Ini adalah langkah penting untuk melawan COVID pandemi 19. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, saya Eko Mantara Wijaya dengan 3 digit terakhir 213. Saya akan menjelaskan tentang hubungan COVID-19 dengan penyakit akibat kerja. Untuk penyakit akibat kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, baik dalam melakukan pekerjaannya ataupun lingkungan kerjanya. Ada 4 klasifikasi. Yang pertama adalah pajanan faktor atau bahaya potensial yang muncul dari aktivitas pekerjaan, seperti faktor kimia, fisika, dan biologi. Yang kedua adalah penyakit akibat kerja berdasarkan sistem target organ, seperti pernapasan, kulit, dan muskuloskeletal. Kemudian ada penyakit kanker akibat kerja, dan juga penyakit spesifik akibat kerja lainnya. Untuk COVID-19, itu masuk dalam bahaya biologis, atau faktor biologis, yaitu virus SARS-CoV-2. Untuk pekerjaan yang paling banyak berisiko itu adalah PNS dan juga karyawan swasta. Kenapa? Karena ada beberapa faktor yang menyebabkan hal tersebut. Yang pertama adalah faktor kebijakan, di mana pemerintah di awal munculnya COVID belum menerapkan kebijakan untuk mencegah COVID, seperti social distancing. Kemudian faktor fisika, yaitu dari lingkungan kerjanya, seperti sirkulasi udara. Kemudian faktor safety, atau keamanan, itu dari layout tempat kerjanya, yang memungkinkan COVID-19 itu gampang menyebar. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Terima kasih atas kesempatan waktunya. Sebelumnya perkenalkan, saya Giri Kuswarifianti dengan 3 digit internal 30, izin untuk melanjutkan presentasi mengenai analisis data. Berdasarkan jurnal yang telah diberikan, dapat ditarik kesimpulan, tabel pertama, dalam jurnal ini memberikan gambaran yang rinci tentang data demografi partisipan dalam studi vaksinasi. Ini penting untuk memahami karakteristik populasi yang terlibat dalam penelitian dan dapat memberikan wawasan tentang sejauh mana hasil penelitian dapat diterapkan pada populasi yang lebih luas. Kemudian untuk tabel kedua, kepatuhan terhadap vaksinasi yang penting untuk memahami sejauh mana hasil penelitian dapat diandalkan dan apakah efek vaksinasi dapat didistribusikan secara konsisten terhadap kelompok yang menerima vaksin. Kemudian untuk tabel ketiga merupakan ringkasan endpoint utama efikasi adalah tabel yang sangat penting dalam laporan penelitian klinis karena ini adalah tempat di mana hasil utama efikasi vaksinasi dievaluasi. Selanjutnya, untuk tabel keempat merupakan titer antibodi antar kelompok vaksin dan placebo adalah bagian penting dalam laporan penelitian klinis karena memberikan informasi rinci terhadap respon antibodi terhadap vaksin dalam kelompok yang menerima vaksin dan kelompok yang menerima placebo. Kemudian untuk tabel kelima merupakan perbandingan titer antibodi dalam berbagai batch vaksin adalah tabel yang dapat memberikan gambaran tentang perbedaan dalam titer antibodi antara berbagai batch vaksin yang dapat digunakan dalam studi. Mungkin sekian presentasi dari saya, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Atas kesempatannya, perkenalkan saya Fani Pramesti dengan 3 digit yang terakhir 022. Di sini akan menjelaskan tentang teknik pengambilan sampel, kriteria eksklusi dan juga inklusi. Nah, dan desain penelitian yang digunakan sesuai untuk mengatasi permasalahan kesehatan terkait efikasi, keamanan, dan imunogenisitas vaksin COVID-19 inaktif di kalangan orang dewasa sehat di Indonesia. Nah, untuk teknik pengambilan sampel sendiri, penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel yang sesuai, yaitu dengan mengambil sampel dari kelompok orang dewasa sehat berusia 18-59 tahun di Indonesia. Hal ini relevan untuk menguji vaksin pada populasi yang relevan. Nah, untuk kriteria inklusi atau eksklusi, kriteria inklusi dan eksklusi yang digunakan dalam penelitian ini akan memastikan bahwa subjek yang sesuai dengan karakteristik tertentu yang berpartisipasi sehingga hasilnya dapat lebih relevan dan umumnya lebih mudah diterapkan pada populasi yang relevan. Lalu untuk desain studi sendiri, penelitian ini menggunakan desain studi fase ketiga, yaitu merupakan tahap penting dalam uji klinis vaksin, di mana observer blind, randomized, placebo control adalah desain yang kuat untuk mengevaluasi efikasi dan keamanan vaksin. Penelitian ini secara umum cocok untuk menjawab pertanyaan kesehatan terkait efikasi, keamanan, dan imunogenisitas vaksin COVID-19 inaktif di kalangan orang dewasa sehat di Indonesia. Namun, untuk menilai lebih lanjut apakah penelitian ini berhasil dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, kita perlu memeriksa hasil akhir penelitian dan interpretasi temuan yang diberikan dalam jurnal tersebut. Sekian dari saya kembalikan ke teman saya. Terima kasih. Waktunya, perkenalkan saya Mariam Saga dengan 3 NIM 024. Saya izin menjelaskan terkait dengan pertanyaan nomor 6. Apakah analisis data dan penyajian data yang digunakan dalam jurnal ini sudah tepat? Jadi kita akan melihat dari analisis data, di mana ada beberapa variabel yang dicek terkait dengan imunogenisitas dari vaksin, kemudian proporsi respon imun yang diakibatkan oleh vaksin, serta konsistensi dari lot to lot vaksinnya. Dan ditambah dengan adanya kejadian efek samping pada vaksin. Nah, dari penggunaan analisis data di sini, kalau imunogenisitasnya memakai uji t-test atau ANOVA. Nah, kemudian itu sudah tepat karena itu merupakan data kontinu numerik, sehingga memang lebih baik memakai uji t-test atau ANOVA. Kemudian dari proporsi respon imun, lot to lot vaksin, sama kejadian efek samping itu memakai uji chi-square karena nanti bisa dijadikan berupa data kategorikal sehingga nanti bisa dilihat perbandingannya. Jadi dapat disimpulkan bahwa analisis data dan penelitian tersebut sudah tepat karena sesuai dengan tujuan penelitiannya, yaitu untuk melihat efikasi dari vaksin yang berupa inactivated SARS-CoV-2. Nah, kemudian dari penyajian data di sini terdapat 5 tabel dan 2 gambar. Walaupun sebenarnya penyajian data di sini juga menggunakan kata verbal. Nah, dari 5 tabel ini, tabel 1 menjelaskan terkait dengan data demografi, tabel 2 tentang kepatuhan perlakuan pada kelompok, tabel 3 ada titik akhir efikasi primer dari vaksin, tabel 4 ada titer antibodi antara 2 kelompok, serta tabel 5 titer antibodi batch vaksin yang berbeda. Jadi di sini sudah tepat memakai tabel karena memang lebih mudah untuk melihat signifikansi serta nanti perbedaan yang jelas antara perbandingan-perbandingan dari variabel-variabel yang ada. Nah, kemudian gambar di sini ada 2 gambar. Gambar 1 itu menunjukkan bagan disposisi dari partisipan, serta gambar 2 itu tentang grafik batang efek samping dari vaksin. Hal ini saya nilai sudah tepat karena dari sini kita bisa melihat frekuensi serta gambaran kejadian efek samping apa saja yang terjadi pada pemberian vaksin. Sehingga nanti dapat simpulkan bahwa penyajian data dari penelitian tersebut pada jurnal yang sudah ada sudah tepat. Kemudian dalam hal visualisasi hasil data atau data yang ada pada penelitian tersebut. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya serahkan ke rekan teman sekalian. Terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Eko Mawira Kusuma dengan 3 digit terakhir 029. Jadi pada kesempatan kali ini akan menjelaskan mengenai sumber bias pada penelitian ini. Dan jadi ada pun beberapa sumber bias yang nantinya berdasarkan artikel yang diberikan sebelumnya. Yang pertama adalah selection bias, di mana selection bias ini dapat terjadi ketika proses seleksi subjek penelitian ini tidak dilakukan secara acak atau random, atau juga ada faktor-faktor lain yang nantinya dapat mempengaruhi siapa yang terpilih untuk menerima vaksin ataupun yang masuk ke dalam kelompok placebo. Kemudian yang kedua adalah observer bias, di mana walaupun dalam studi ini sudah dinyatakan bahwa di sini terdapat observer blind, tentunya masih ada potensi bagi para peneliti ataupun pengamat untuk memiliki pengetahuan yang tidak disengaja terkait dengan kelompok vaksin ataupun kelompok placebo, yang nantinya tentunya akan mempengaruhi bagaimana cara mereka memantau subjek penelitian ataupun nantinya akan melaporkan hasil dari penelitian. Kemudian yang ketiga adalah outcome selection bias, di mana penelitian ini mungkin memiliki outcome ataupun hasil yang nantinya akan diamati dengan cara yang dapat tentunya akan mempengaruhi hasil akhir dari penelitian ini. Nah, kemudian ada juga attendance bias, di mana jika kondisi ini dapat terjadi jika subjek dari kelompok vaksinasi maupun kelompok placebo ini memiliki tingkat kehadiran ataupun keterlibatan yang berbeda, di mana tentunya ketika keterlibatan maupun kehadirannya berbeda, otomatis hal ini akan mempengaruhi perbandingan antara kelompok placebo maupun kelompok vaksinasi.
Nah, kemudian selanjutnya ada location bias. Nah, location bias ini lebih berkaitan ke arah kondisi lingkungan maupun perawatan medis yang tersedia di lokasi penelitian, sehingga nantinya akan mempengaruhi juga terkait dengan hasil penelitian yang didapatkan. Dan yang terakhir adalah financial bias, di mana financial bias ini berkaitan dengan sumber pendanaan penelitian yang nantinya akan dapat mempengaruhi hasil akhir dari penelitian itu sendiri. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan sumber bias pada penelitian ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Gidi Agus Wijawan dengan 3 digit terakhir nomor 9. Di sini saya akan menjelaskan cara mendeteksi wabah pada kasus dan upaya awal yang dilakukan oleh dokter umum. Untuk mendeteksi wabah kasus pada kasus COVID-19 ini dengan cara yang pertama yaitu memantau jumlah kasus yang terkonfirmasi, kemudian memantau peningkatan jumlah kasus secara tiba-tiba dalam wilayah atau kelompok populasi tertentu, kemudian memperhatikan tingkat keparahan kasus termasuk rawat inap dan kematian, karena hal ini dapat mengindikasikan potensi suatu wabah. Kemudian mencari kelompok kasus atau pola penularan seperti kasus yang terkait dengan peristiwa atau lokasi tertentu. Hal yang harus dilakukan oleh dokter umum yaitu melaporkan setiap kasus yang dicurigai atau terkonfirmasi kepada otoritas kesehatan untuk penyelidikan lebih lanjut. Kemudian dokter umum juga bisa memberikan informasi yang akurat kepada pasien atau masyarakat tentang tindakan pencegahan seperti memakai masker, mencuci tangan sebelum dan setelah bepergian, kemudian menjaga jarak atau social distancing, dan mengimbau masyarakat atau pasien yang memiliki gejala atau kondisi terpapar seperti batuk, gangguan pencerapaan, penciuman, kemudian demam menggigil, sakit tenggorokan, hidung atau hidung tersumbat untuk melakukan tes dan mengikuti pedoman isolasi karantina jika terkonfirmasi sehingga mencegah penyebaran lebih lanjut. Sekian dari saya, terima kasih. Ada teman saya sebelumnya perkenalkan, saya Gusti Putra Umendana dengan 3 digit yang terakhir 235. Di sini di bagian saya 2.9 yaitu kemungkinan pengawasannya, sistem yang bisa atau telah yang diterapkan untuk penyakit pada kasus dalam jurnal ini. Subjek yang diberikan kartu buku harian untuk mencatat efektif untuk mencatat efek samping yang diinginkan atau nyeri lokal, kemerahan, bengkak, indurasi, demam, mialgia, dan Malaysia, dan efek samping yang tidak diminta yang terjadi dalam waktu 30 menit, 7 hari, dan 8-28 hari setelah setiap dosis. Sakit itu diklasifikasikan menjadi ringan atau nyeri yang di tempat suntikan saat disentuh, sedang nyeri saat bergerak, lalu dan berat nyeri yang signifikan pada saat istirahat. Intensitas kemerahan, indurasi dan pembengkakan diukur menggunakan gelang plastik dan dikategorikan yang kurang dari 5 cm itu ringan, 5-10 cm itu sedang, dan lebih dari 10 cm itu berat. Demam dibagi menjadi ringan 38 sampai 38,4 Celsius, sedang 38,5 sampai 38,9 dan berat 39 Celsius ke atas. Di sini kelelahan, mialgia dan kejadian yang tidak diinginkan nilai sebagai ringan, tidak ada gangguan pada aktivitas. Sedang itu beberapa gangguan pada aktivitas tidak memerlukan intervensi medis, dan parah itu mengalami aktivitas sehari-hari memerlukan intervensi medis. Setiap efek samping yang serius laporkan hingga 6 bulan setelah dosis kedua. Di sini kartu harian itu ditinjau oleh peneliti yang pada 14 hari setelah suntikan pertama, 14 dan 28 hari setelah suntikan kedua, dan data keamanan ini ditinjau oleh Dewan Pemantau Keamanan Data. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Gita Agus Pradana dengan 3 digit terakhir 139. Di sini saya akan menjelaskan metode screening untuk penyakit atau kasus dalam jurnal komunitas ini. Nah, jadi untuk mencegah penyebaran dari COVID-19 ini, kita dapat melakukan beberapa metode screening dengan menargetkan rangkaian dari genom RNA virus dengan uji molekuler, seperti serologi rapid test antigen untuk COVID-19 dan RT-PCR. Nah, prosedur pemeriksaan ini akan melewati beberapa tahap, dimulai dari pengambilan sampel dahak dan data cairan nasofaring, di mana pengambilan sampel ini menggunakan metode swab atau usap, dan di mana prosedur ini akan memakan waktu kurang lebih 15 detik. Dalam pemeriksaan serologi rapid test COVID-19 ini bukanlah alat diagnosis pasti, namun hanyalah metode screening awal, karena rapid testnya banyak digunakan dalam screening awal pasien suspek COVID-19 dengan hasil yang cepat, ditambahkan dan murah dari segi biaya. Next. Saya Yudi Aswin Parisya Sasmana dengan 3 digit tim terakhir 058. Terkait dengan jurnal yang dibahas, studi mengenai uji klinis dalam upaya untuk pembuatan vaksin COVID-19 adalah salah satu bagian paling penting dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyakit, khususnya COVID-19 itu sendiri. Dengan adanya studi tersebut, maka pembuatan daripada vaksin bisa lebih mudah untuk dilakukan, dan ketika kita bisa membuat vaksin, kita melakukan vaksinasi terhadap masyarakat, maka kekebalan individu daripada masyarakat dari masing-masing orang akan terbentuk melalui respon terhadap agen-agen atau antigen-antigen yang ada di dalam vaksin tersebut. Sehingga di kemudian hari apabila ada infeksi COVID-19, maka imunitas tubuh sudah siap untuk melakukan perlawanan dan memunculkan daripada kekebalan itu sendiri. Ketika kekebalan individu sudah bisa kita capai, maka kekebalan pada komunitas akan lebih mudah untuk kita capai. Apabila sebagian besar daripada populasi itu sudah bisa atau sudah kebal terhadap suatu agen penginfeksi, maka kekebalan populasi tersebut juga akan berpengaruh dan memberikan kekebalan terhadap individu-individu yang belum divaksinasi, atau kita kenal sebagai herd immunity. Hal tersebutlah yang pada akhirnya berperan besar dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyakit, khususnya terkait COVID-19. Selanjutnya.
Kesimpulan yang kami dapatkan dalam artikel ini yaitu berdasarkan analisis sementara, vaksin tersebut menunjukkan kemanjuran 65,30% dalam mencegah penyakit COVID-19 dengan profil keamanan dan imunogenitas yang baik. Penelitian ini sedang dilanjutkan untuk mengevaluasi persistensi dan kemanjuran antibodi hingga 6 bulan setelah pemberian dosis kedua. Kalau untuk keterbatasan penelitian ini adalah penelitian yang hanya menilai kemanjuran pada orang dewasa sehat berusia 15 sampai dengan 59 tahun. Di luar kelompok itu belum diteliti. Oleh karena itu, penelitian ini masih dapat dilanjutkan untuk penelitian selanjutnya untuk mendapatkan data efikasi, keamanan, imunogenitas vaksin pada penduduk berusia 60 tahun ke atas dengan atau tanpa penyakit penyerta. Baik, mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.